Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Inilah detik-detik kabarnya ya amarah Opung Luhut ketika diusir warga. Wih, benar nggak? Benar nggak begitu kan? Ya benar Mbak, benar nggak seperti itu? Nih, salah satu video yang memperlihatkan ya suasananya Pak Luhut ya bersetegang dengan warga. Dia mengatakan bahwa wah Pak ini gimana? Ini harus di apa namanya dibereskan ya. Bukan persoalan kalian, ini persoalan Tapanuli. Jangan ada yang berani menghentikan sebelum semua mayat diangkat. Semua mayat diangkat baru boleh berhenti. Jangan ada yang berani menghentikan. Jangan disalahkan pemerintah lah. Masyarakat juga saya. Itu keluarga korban, Bu. Ibu, Saya ngomong sama kamu nanti. Kamu laporkan saya pertama. Saya kayak gini. Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Nanti kau ngomong macam-macam. Apa sih kamu takut sama Luhut? Saya bukan takut. Apakah benar di lokasi korban atau tidak begitu? Tapi pernyataan-pernyataan seperti ini banyak mengandung apa namanya reaksi begitu kan? Ya kabarnya Luhut ini ya diusir oleh warga yang terkena bencana. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang tidak dan sebagainya. Tapi ini belum jelas begitu kan video-video seperti itu. Tapi kelihatannya di dalam percakapan yang kemudian muncul begitu kan ya soal apa namanya soal nama-nama Luhut nama-nama Luhut dan nama Luhut dan bahkan Luhut mengatakan jangan coba-coba main-main sama saya. Itulah andalan si Luhut. Tapi warga tidak takut soal itu begitu. Tidak takut soal itu begitu. Karena apa? Karena ya dianggap manusia mungkin begitu kan. Nah, banyak orang yang melihat bahwa situasi dan kondisi saat ini ketika pasca banjir begitu kan ya. Banyak satu membutuhkan bantuan, yang kedua adalah logistik dan sebagainya, tempat tidur dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, kabarnya kampungnya Luhut itu juga terkena banjir ya. Luhut mengatakan begitu kan untuk segera mengevaluasi, segera bergerak ya melakukan koordinasi intensif untuk penanganan banjir ya bandang yang melanda di Sumatera apa namanya utara begitu, karena kampung Luhut itu kabarnya di Sumatera Utara. Nah, banyak persoalan-persoalan yang kemudian muncul begitu kan. Salah satu yang kemudian kita disorot hari ini adalah soal warga Aceh yang kemudian berbondong-bondong begitu untuk menyelamatkan diri sendiri begitu kan ya. Dan kita lihat saja banyak cuplikan-cuplikan seperti ini menandakan sangat membutuhkan bantuan yang begitu luar biasa, Pak. Ya, apalagi dari pemerintah. Pemerintah itu kabarnya sudah ikut andil, sudah turun ke bawah untuk membantu masyarakat. Tapi perlu diingat situasi dan kondisi seperti ini ya, dengan banyaknya orang, ratusan orang seperti ini ya dikelilingi oleh apa namanya oleh longsor seperti ini juga menjadi waspada begitu ya. Negara itu harus hadir. Negara itu harus hadir di situ. Ini menandakan bahwa apa yang kemudian terjadi begitu kan ya, jangan sampai terulang kembali. Salah satunya ya 31 perusahaan itu harus diselidiki, termasuk PT Toba ya Plum Lestari ya yang harus dievaluasi. Punya siapa itu? Kira-kira itu punya siapa ya begitu kan? Ya banyak muncul narasi-narasi ya seperti ini dan itu dikaitkan dengan yang namanya Luhut begitu. Walaupun secara tidak langsung perusahaan seperti ini tidak terafiliasi kepada Luhut, tapi banyak orang mempersepsikan karena Toba yang namanya Toba PT Toba itu begitu banyak yang dikaitkan dengan Luhut. Ya, walaupun ini sudah dibantah begitu. Siapa pemiliknya? Banyak orang meminta begitu untuk mengevaluasi. Nah, kabarnya Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Menhub untuk mengaudit ya 31 perusahaan itu, termasuk PT Toba itu tadi begitu, untuk menunjukkan siapa di balik ini semua yang melakukan itu. Bayangkan kalau dari data-data yang muncul begitu kan ya, dari melihat banjir begitu kan ya, terutama di Aceh begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya, apalagi dilihat dari
apa namanya dari meme begitu, wah begitu luar biasa. Ini menandakan bahwa negara kita ini sudah bocor sebenarnya. Ini langkah yang kemudian harus diaudit di situ adalah salah satunya ya menurut saya pribadi begitu kan ya, itu langkah dari seorang Presiden Prabowo Subianto untuk kepada untuk diaudit ini langkah yang baik kalau menurut saya begitu. Karena apa? Karena biar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca begitu kan ya apa yang kemudian terjadi begitu kan. Coba saya melihat dari Aceh misalnya. Coba kita baca. Ini salah satunya. Ini Aceh. Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar melumpuhkan terjadi ya melumpuhkan Aceh ya terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh siapa ini ya PT Tusam Hutani ya Lestari. Siapa mereka begitu? Terafiliasi kepada siapa begitu kan? Konsesi ya ini berdampingan dengan puluhan izin tambang ya, kabarnya ada kebun sawit ya, terus kemudian begitu luar biasa. Nah, banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrim turun di kawasan yang sudah lama ya dikapling izin-izin tersebut. Nah, kalau kita melihat dengan kawasan-kawasan seperti ini, maka yang harus diaudit itu tadi begitu kan ya, salah satunya adalah perusahaan-perusahaan besar. Presiden Prabowo Subianto sudah legowo untuk mengaudit ini semua, entah itu punya siapa dan sebagainya. Ini menandakan bahwa negara kita harus hadir di situ. Nah, lewat jubir ini Luhut itu sebenarnya membantah begitu kan ya bahwa terafiliasi kepada PT Toba Pulp Lestari. Nah, PT Toba Pulp Lestari ini apakah diduga punya Luhut atau tidak? Tapi yang jelas Luhut membantah begitu kan. Biasanya Luhut itu kalau iya, kalau tidak. Tapi apakah seperti ini akan terafiliasi kepada yang lain begitu? Ini menandakan hal-hal yang kemudian menurut saya begitu kan ya. Menurut saya hal-hal yang kemudian bisa saja terafiliasi kepada orang-orang yang punya kekuasaan begitu. Ini jangan sampai lepas hal-hal seperti itu. Coba kita munculkan lagi datanya ini. Disorot Prabowo soal banjir intip kinerja Toba Pulp Lestari ya, ini PT Toba Pulp Lestari ya tengah menjadi sorotan setelah disebut-sebut menjadi penyebab bencana banjir ya dan longsor di Sumatera. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan Juli Antoni untuk memeriksa perusahaan tersebut. Dia mengatakan dalam waktu dekat akan menugaskan Wakil Menteri Kehutanan atau Waminhut begitu Rohmat Marzuki untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya ya akan saya umumkan kembali kepada publik. Coba kita bayangkan sudah beberapa hari begitu. Kasihan rakyat, kasihan masyarakat yang terdampak banjir begitu kan. Kan ngeri-ngeri sedap. Coba kita lihat siapa pemilik dari Toba Pulp Lestari ini begitu kan ya. Ada yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan ya untuk mengaudit begitu kan ya perusahaan PT Toba Pulp Lestari itu. Nah, ia mengatakan bahwa proses audit dan evaluasi mendalam ini akan dipantau langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki ya, nantinya jika perusahaan ini benar-benar melanggar aturan ya Kemenhub ya berpotensi mencabut PBHP yang dimiliki Toba Pulp atau pengurangan luas ya lahan hutan yang boleh dikelola. Jadi kalau nanti ada kena sanksi misalnya pasti ada pengurangan dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita lihat ya dengan video-video Luhut yang kabarnya diusir di situ. Ini kapan kejadiannya saya nggak tahu, tapi yang jelas ini beredar hari ini begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, kenapa dan di mana ini kejadiannya ya? Bila benar terbesit di benaknya ya, masih untung ya si Opung itu. Ini banyak yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ini video lama waktu Ratna Sarumpait ya belum dioperasi plastik. LBP disemprot habis-habisan, dia nggak mikir lagi begitu kan LPP itu siapa. Nggak lama setelah peristiwa itu RS pun dioperasi plastik. Karir dan reputasi RS yang sebagai aktivis begitu kan sebelum puluhan tahun pun akhirnya harus tamat gara-gara dioperasi plastik. Ini komentar-komentar netizen ya.
Ada yang mengatakan kena batunya, ada yang mengatakan banyak begitu kan. Ada pengusiran dan sebagainya. Dikaitkan dengan situasi dan kondisi hari ini begitu. Saya mempertontonkan video ini sebagai bentuk berekam jejak begitu kan. Siapapun di situ begitu ya, biar tidak muncul narasi-narasi kembali. Karena apa? Karena kita lihat saja masyarakat seperti korban banjir begitu kan. Sekarang ini lagi membutuhkan bantuan baik dari pemerintah, dari masyarakat, dari siapapun begitu. Ya, sebagai bentuk keprihatinan ya. Sebagai bentuk keprihatinan, sebagai bentuk langkah di mana kita peduli terhadap saudara-saudara kita, itu saya kira ini langkah yang bagus begitu. Makanya saya memandang bahwa kalau toh pada hakikatnya banyak yang kemudian dibicarakan soal tadi begitu, soal banjir penyebabnya apakah dari perusahaan-perusahaan itu atau bagaimana, tapi yang jelas ini harus benar-benar diaudit siapapun itu begitu kan. ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.